Kini kita masuki segmen Create Up. Ini kalau ngomongin soal perbincangan kita di Create Up kali ini saya happy rasanya. Kenapa Kenapa? tuh, Karena Vicky? beberapa waktu yang lalu kalau saya ngobrol sama Prisa ataupun sama teman-teman di redaksi lah, kalau ngomongin soal ekosistem dari kendaraan listrik, nanti kedepannya akan seperti apa ya? Karena mungkin orang-orang berpikir bahwa orang kalau ngecas kendaraan listriknya itu akan butuh waktu lama dong dan lain Iya, sebagainya. iya. Kemudian saya berkesimpulan, oke kayaknya nanti mungkin sistemnya kayak kita bawa kendaraan, baterainya kosong terus ditukar sama yang penuh. Kalau kita lagi mau beli gas LPG atau mungkin air mineral galon kurang lebih kayak gitu. Ternyata memang seperti itu. Ternyata memang ada. Seperti itu. Jadi mungkin apakah saya ini cukup visioner pemirsa ya? Yang jelas ya itu mungkin adalah salah satu cara yang kayaknya paling efektif. Ya karena dulu Efisien. sebelum ini juga kan sebelum masyarakat mengenal tentang ekosistem mobil listrik itu sempat ada jokes ini loh Wiki. Apa? Yang kalau saya ngecas di rumah nanti listrik saya nggak kuat di rumah. Iya kan itu katanya mati lampu. Kayak Ya. sama kalau misalnya nyalain setrika sama yang lain-lain Betul, kan. betul. Tenang, tapi ada Ternyata. solusi yang ditawarkan oleh perusahaan rintisan berbasis baterai kendaraan listrik ataupun motor listrik. Ulik potensi startup berbasis baterai motor listrik. Sekarang kita sudah tersambung melalui video conference. Ada Mas Irwan Cahaya, beliau adalah CEO dari Swap Energi Indonesia dan Smooth Motor Indonesia. Halo Mas Irwan. Selamat pagi Mas Halo. Irfan. Oke. Selamat pagi. Pagi. Power breakfast. Ya. Siap. Kurang lebih kayak gitulah ya, seperti yang ada di gambaran saya. Sistem dari Smooth sendiri. Atau gimana? Mungkin Anda bisa jelasin. Oke. Jadi yang kita tahu itu untuk electric motorcycle itu kan sebenarnya dari dulu sudah ada. Cuma masalah terbesar dari dulu itu adalah range anxiety kan. Orang takut karena baterai terbatas, dia pergi nggak bisa pulang. Nah, Smooth dan Swap itu hadir menawarkan solusi. Jadi mereka itu riders itu tinggal bawa motor keluar. Pada saat energinya sudah minimum, mereka tinggal mampir ke swap station kita menukarkan baterai kita lewat mesin kita fully automated dan cuma 9 detik dan baterai itu ditukar penuh lagi gitu loh. Itu yang sangat efisien yang kita tawarkan. Wow, cuman 9 detik aja. 9 detik tukar baterainya. Betul, betul. Ya. Oh Betul, ya. wow, ini menjadi sebuah solusi yang nampaknya juga memang terbayang oleh semua orang sih ya. Iya. Nyari cara yang paling efektif, efisien dan juga cepat gitu. Iya, untuk- karena misalnya buru-buru mau perjalanan, terus habis itu harus nunggu ngecas dulu kayak nunggu handphone kan mungkin lama ya. Belum lagi kalau misalnya di tengah perjalanan mau perjalanan panjang ya Wiki ya. Betul, betul. Nah, kalau dari Smooth sendiri ini hanya berarti penukaran baterai ya. Jadi kalau misalnya ada kebutuhan untuk perpanjangan kilometer begitu akan tukar baterainya di stasiun-stasiun swapnya ya berarti ya. Mas Irwan ya? Betul, betul ya. Oke, siap. Kalau Anda melihat demand-nya sendiri ataupun peningkatan demand mengenai kebutuhan masyarakat soal motor listrik ataupun kendaraan listrik seperti apa belakangan dan sejauh mana ini dilihat sebagai sebuah potensi yang menarik untuk Smooth Motor Indonesia sendiri? Oke. Kalau kita melihat perkembangan motor listrik di tahun 2022 saja, itu banyak sekali brand yang masuk ke Indonesia dan brand baru yang muncul. Dan brand-brand yang muncul dan brand lama di Indonesia itu muncul dan doing quite good. Karena demand-nya itu juga sangat meningkat kan. Nah, permintaan motor listrik itu tahun lalu meningkat sangat tajam dipicu oleh naiknya harga BBM di tahun kemarin kan. Jadi banyak sekali di tahun kemarin di bulan 6, 7, 8 itu banyak sekali pembeli itu berbondong-bondong membeli motor listrik. Karena dampak dari tahun kemarin itu adalah bensin langka dan juga bensin mahal kan. Sedangkan dengan motor listrik itu biaya energinya itu jauh lebih murah dibandingkan dengan bensin. Nah, dan kita juga melihat pemerintah sangat serius mendorong elektrifikasi ini kan. Ya, jadi di persepsi di masyarakat itu banyak yang percaya, kalau saya mau masuk ke EV aja lah, karena masa depan itu adalah EV. Gitu. Kalau bisa mencicipin masa depan sekarang, why not gitu. Oke, ini menarik perbincangannya. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut karena kami masih punya banyak sekali pertanyaan dan tetap bersama kami akan segera kembali. Siap. Kembali di Create Up dan kami masih berbincang bersama Mas Irwan Cahaya, beliau adalah CEO Swap Energi Indonesia dan Smooth Motor Indonesia. Oke, kalau saya boleh simpulkan berarti kalau Swap ini untuk baterainya, kemudian Smooth ini untuk brand motornya gitu ya, Mas Irwan ya? Betul, yes, betul. Siap.
Bicara mengenai kendala yang biasanya dialami oleh masyarakat sendiri dalam hal menggunakan motor listrik ataupun mungkin dalam mengisi baterainya lah. Permasalahannya apa saja sehingga kemudian permasalahan-permasalahan ini terjawab lah dengan solusi yang ditawarkan oleh Smooth ataupun Swap ini. Ya, permasalahan terbesar itu sebenarnya yang tadi saya sebut itu range anxiety. Jadi khawatir akan jarak tempuhnya itu yang kurang panjang. Jadi user itu takut tidak bisa sampai ke tempat tujuan. Dan dia itu kalau sampai tengah jalan mau ngecas itu kan butuh waktu yang berjam-jam ya. Nggak mungkin orang itu berhenti tengah jalan berjam-jam mencari colokan. Nah, akhirnya kita melihat ini suatu penghalang growth untuk motorcycle listrik gitu. Nah, di satu sisi lagi adalah baterai lithium itu yang cukup mahal. Nah, kalau kita ekspansi baterai lithium kita untuk yang sangat besar supaya cukup jaraknya, harganya itu akan sangat mahal. Oke lah. Terus setelah 2 tahun itu atau 3 tahun, baterai lithium itu kan habis masa garansi, bisa rusak. Nah, rusak itu user itu mungkin harus beli dengan angka 7-8 juta. Itu sangat mahal kan. Bayangkan penduduk kita yang pengguna motor listrik, motor-motor itu gajinya mungkin 4-5 juta, harus mengeluarkan uang sampai 8 juta untuk membeli baterai itu sudah sangat cukup berat untuk banyak masyarakat kita. Jadi memang kalau mau bicara panjang atau lamanya baterai itu, terus kalau mau di-increase capacity-nya mungkin jadi tidak affordable ya, harga dari baterainya sendiri belum lagi motornya begitu. Tapi berusaha dijawab oleh Swap dengan menukar baterai untuk perpanjangan jaraknya juga ya. Nah, kalau bicara soal penukaran baterai ini berarti ada station-stationnya ya Mas Irwan ya? Betul ya. Oke, di mana saja sejauh ini di Indonesia? Kita sampai hari ini sudah mendekati 1000 titik. Berapa titik, sorry Mas Irwan? Sudah hampir 1000 titik. 1000 titik, oke. Ya, kita bekerja sama dengan Alfa Group, Alfamart, Alfamidi, dan kita juga bekerja sama dengan pom bensin seperti Shell, dan juga kita bekerja sama dengan dealer-dealer kita dan beberapa F&B shop gitu. Oke, baik. Yang pengen diketahui oleh kita adalah sebagai konsumen berapa biayanya? Nah, bisnis model kita itu adalah user membeli motor kita dengan harga 17,5 juta, dan untuk setiap kali perjalanan user itu membayar paket kilometer. Paling murah itu 160 perak per kilometer, sangat murah. Kalau dengan bensin itu rata-rata per kilometer itu costnya sekitar 300 perak ke atas. Ini setengahnya dari kalau kita menggunakan bahan bakar bensin ya. Sistemnya kalau kita misal mau beli gas LPG, kita harus bayar pada saat kita mendapatkan gas LPG dengan kondisi terisi penuh. Nah ini kalau Smooth sendiri berapa tuh? Atau dengan sistem yang tadi? Jadi user itu setelah membeli motor, dia integrasikan dengan aplikasi kita. Nah, habis itu user itu membeli paket di aplikasi kita, itu paketnya misalnya paket 100 km, paket 250 km, nah paket 500 km, nanti user itu tinggal pakai aja. Jadi setiap kali dia berangkat dari rumah dia sampai ke tujuan, misalnya nih tujuannya itu jaraknya 10 km, nanti pasti matiin di mesinnya, yang tadinya dia belinya 100 km, balance-nya itu akan menjadi 90 km. Dan user bisa melihat dia kemana saja hari itu supaya cara kita cas ke user itu ya bisa transparan. Oke, ini menarik ya, agak mirip kayak model isi pulsa di handphone, kemudian agak mirip dengan model bisnis kalau kita isi ulang gas LPG ataupun air galon gitu. Tapi ini kemudian menjadi sebuah solusi yang memang nampaknya sih akan digemari oleh masyarakat gitu, karena kepraktisannya dan lain sebagainya. Oke, Mas Irwan, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Create Up. Sukses untuk Smooth dan juga Swap. Sampai jumpa. Terima kasih Mas Irwan. Terima kasih banyak. Ya, dan pemirsa, sebelum kita akhiri perbincangan kita di Power Breakfast, kini kita akan simak terlebih dahulu mengenai update pergerakan IHSG di pagi hari ini. Dari awal pembukaan sesi 1, sejauh ini IHSG sudah bergerak di teritori mana begitu ya. IHSG bergerak positif 0,34%, Jakarta Stock Index melemah 0,45%, LQ45
menguat 0,58%. Ya, selanjutnya kita cermati Untuk top gainers. untuk jajaran dari top gainers, update perdagangan pada pagi hari ini. Ya, dari top gainers kita bisa lihat ada BMRI, kemudian ada BBRI, BBCA, dan juga BBNI masing-masing 2,51%, 2,05%, menguat 0,31% dan 1,18%. Oke, berikutnya adalah top losers. Sejauh ini diantaranya adalah Telkom, kemudian ada Bumi, dan ada Adaro. Satu lagi ada ITMG dengan pelemahan masing-masing 1,5%, 2,04%, 2,52%, dan 1,66%. Sektoral. Selanjutnya dari pergerakan sektoral, ada keuangan, juga industri ya menguat masing-masing 0,97%, kemudian 0,38%, dan kesehatan juga energi yang melemah masing-masing 0,93% dan 0,64%. Ya pemirsa, 90 menit sudah kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Betul sekali, semoga perbincangan kami hari ini dapat menjadi informasi dan juga referensi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Wiki Adrian. Dan saya Kesia 7. See you in the morning.